Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am Surat 95. ayat yang 95, di mana di dalam Al-An'am ayat 95 Allah mengemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah adalah pembelah butir dan biji. Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Dan pengeluar yang mati dari yang hidup. Zalikumullahu, itulah Allah. Fa anna tufakun, maka mengapa kamu masih berpaling? Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 95. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui uraian ayat-ayat yang lalu terbukti sudah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keniscayaan hari kiamat dan kebenaran para nabi. Selanjutnya ayat ini yaitu Al-An'am 95 kembali menghidangkan argumentasi yang berbeda guna mengingatkan dan membuktikan untuk kesekian kalinya keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kali ini para pembangkang itu dapat sadar. Mudah-mudahan dengan penjelasan ayat ini maka para penentang, para pembangkang itu menjadi sadar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditekankan bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa adalah pembelah, yakni yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia yang terus-menerus mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan
demikian juga dia adalah pengeluar yang mantap terhadap sesuatu yang mati dari yang hidup. Siapa yang melakukan hal-hal yang sangat mengagumkan itu, maka itulah Allah. Zalikumullahu, maka itulah Allah yang wajib wujudnya, Maha Esa dan Maha Kuasa. Jika demikian itu halnya, maka mengapa dan atas dasar apa kalian, wahai kaum musyrikin, masih berpaling enggan mengakui keesaan Allah? Sekali lagi, mudah-mudahan ayat ini membuat orang-orang yang membangkang, orang-orang musyrik menjadi sadar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, Innallaha sesungguhnya Allah falikul habbi sakul habbi, sesungguhnya Allah yang membelahkan butir, yang menumbuhkan butir, anin nabati daripada tumbuh-tumbuhan, wan nawa anil nakhli dan biji buah-buahan, anin nakhli daripada kurma. Ya, di dalam tafsir Jalalain beliau mengemukakan anin nakhli. Ya. Dan dialah Allah yang membelah, yang menumbuhkan biji buah-buahan, anin nakhli daripada kurma. Yukhrijul hayya minal mauti, dialah Allah yang mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Bentar ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti, dia mengeluarkan yang hidup, minal mayyiti daripada yang mati, kal insani wat ta'iri seperti manusia dan burung, minan nutfati wal baydoti daripada nutfah dan telur. Ya. Burung itu kan bertelur. Jadi dia Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, seperti manusia dan burung, dan tentunya makhluk-makhluk yang lain, hewan-hewan yang lain. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup minal mayyiti daripada yang mati. Wa mukhrijul mayyiti, dan dialah Allah yang mengeluarkan pengeluar daripada yang mati,
nutfati an-nutfati wal baidati, daripada nutfah dan telur. Jadi di dalam tafsir Jalalain, nutfah ini dan telur dianggap sebagai perkara yang mati. Ya, makanya beliau di dalam tafsir Jalalain mengemukakan wa mukhrijul mayyiti an-nutfati wal baidati minal hayyi, daripada yang hidup. Dialah Allah pengeluar yang mati daripada yang hidup. Zalikumullahu, maka yang demikian itu adalah Allah. Gak ada yang mampu bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalikum al-faliku al-mukhriju, yang demikian itu yakni maksudnya membelah butir-butir, menumbuhkan butir-butir biji-bijian sehingga tumbuh, ya. Dan juga yang mengeluarkan dari yang hidup, ya, daripada mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan juga pengeluar yang mati dari yang hidup. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan, yang bisa melakukan itu adalah Allah, Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan makhluk-makhluknya, baik makhluk yang mati seperti bebatuan maupun makhluk yang hidup seperti manusia dan hewan. Fa anna tufakum fa kaifa tusrafuna anil iman, maka bagaimana kamu kok bisa berpaling, ya? Kok kamu bisa berpaling? Ini adalah kecaman Allah terhadap mereka yang membangkang. Kecaman Allah terhadap mereka yang membangkang. Pakai patusrofuna anil iman, maka bagaimana mungkin, ya, kalian berpaling dari iman? Ma'akyamil burhani, beserta jumeneng, beserta tegaknya bukti-bukti dan dalil-dalil tentang kekuasaan Allah, tentang keesatan Allah, tentang kudratnya Allah. Kok bisa kalian berpaling, tidak beriman kepada Allah? Padahal sudah jelas, siapakah yang menciptakan alam ini? Siapakah yang bisa mengeluarkan dari yang hidup? Siapakah yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu adalah Allah. Dalilnya adalah mengeluarkan yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kok bisa kalian berpaling? Ini adalah kecaman dari Allah kepada mereka orang-orang yang membangkang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falikul isbahi. Dialah Allah falikul, pembelah, penyingsing, yang menyingsingkan pagi. Wa ja'alal laila sakanan, dan menjadikan malam untuk beristirahat. Wa syamsa wal qamara husbanan, dan menjadikan matahari dan bulan
untuk perhitungan. Zalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah takdir atau ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan kekuasaannya terhadap sesuatu yang bersifat material dan berada di bumi, yaitu Al-An'am ayat 95, tentang bagaimana Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kal insani wat ta'iri, seperti manusia dan burung, dan juga buah-buahan seperti kurma. Itu adalah merupakan material dan berada di bumi yang Allah ciptakan. Kini melalui ayat ini, yaitu ayat 96 Al-An'am, dijelaskan kekuasaannya terhadap benda-benda langit. Yakni bahwa dia menyingsingkan pagi agar makhluk dapat bergerak dengan bebas dan menjadikan malam gelap untuk menyediakan waktu beristirahat. Yang demikian itu malam, yang demikian itu bulan dan matahari adalah benda-benda langit yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Baiklah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita melalui tafsir Jalalain. Falikul asbahi, dialah yang menyingsingkan pagi. Masdarun, ini adalah masdar. Al-isbah ini adalah masdar bimakna subuh, subhi, bimakna subhi. Dialah Allah yang menerbitkan subuh, menyingsingkan subuh. Ai syaku amudis subhi, yaitu yang menyingsingkan daripada tiang-tiang atau waktu subuh. Wahwa, dan bermula subuh itu adalah awalu ma yabdu min nurin nas min nurin nahari aniz zulmatil lail. Subuh itu adalah awal sesuatu yang tampak, yang kelihatan daripada cahaya malam, daripada cahaya siang. Min nurin nahari, daripada cahaya siang. An zulumatil lail, daripada kegelapan malam. Jadi subuh itu merupakan awal terbitnya terang setelah gelapnya malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ilul lail sakanan, dan dialah Allah yang menjadikan malam untuk beristirahat, untuk beristirahat. Taskunu fihi, yang berdiam di dalamnya, al khalqu, makhluk-makhluk, minat ta'abi,
daripada penat. Jadi dia menciptakan, yaitu Allah menciptakan malam sebagai tempat beristirahat makhluk, agar makhluknya bisa menghilangkan rasa penat asbab kegiatannya pada waktu siang hari. Kan begitu ya? Ya. Manusia bergerak, bekerja pada siang hari, maka timbullah lelah, timbullah capek, sehingga Allah ciptakan malam untuk kalian bisa beristirahat, menghilangkan rasa penat. Dan dialah Allah yang pencipta daripada malam untuk beristirahat, wasyamsya dan matahari, wal qamara dan rembulan, bin nasbi atfan ala mahalil lail. Nah, al-qamar, as-samsa dan qamar ini dibaca nasab. Ya, dibaca nasab sebagai atop terhadap mahal lafaz lail. Ingat, di sini kita lihat ada perbedaan. Di dalam tafsir Jalalain dia mengemukakan wajailul laili, sedangkan di dalam Al-Qur'an mengemukakannya adalah wa huwallazi ja'ala falikul isbahi wa ja'alal laila sakanan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ja'ala laila. Tapi di sini di dalam kitab tafsir Jalalain yang saya pegang, dia mengemukakannya adalah ja'ilul lail. Kalau ja'ilul lail maka ini menjadi mudhafun ilaih. Kemudian disebutkan wasamsa wal qamar, matahari dan rembulan binasbi, dibaca nasab. Wa allamatu nasbihi, dan alamat nasab daripada keduanya adalah bifathi fi akhiri, dengan dibaca fathah pada akhirnya. Jadi kalau kita lihat, kalau dia memang menjadi nasab, ya, nasab dengan sebab kata-kata lail, maka dikemukakannya adalah waja'alal laila wasyamsya wal qamara. Jadi kalau jadi nasab, nasab semua, karena dia atop. Tapi di dalam kitab tafsir Jalalain yang saya pegang ini adalah bukan menggunakan ja'ala sams ja'alal laila wa ja'ilul laili mudhafun ilaihi. Kita kembali kepada permasalahan. Dan dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan matahari dan rembulan husbanan sebagai perhitungan, husbanan sebagai perhitungan, hisaban lil awqati sebagai perhitungan untuk waktu-waktu. Awil ba'u mahzufatun, adapun atau ba dihilangkan. Wa huwa halu muqaddar, dan dia husbanan adalah hal yang dikira-kira daripada muqaddar. Ai maksudnya adalah yujriyani bihusbani, keduanya beredar, berjalan dengan perhitungan. Qamar dan Syamsa berjalan, beredar dengan perhitungan. Kama fi ayati ar-Rahman, fi ayati Rahman, sebagaimana tertuang di dalam ayat Ar-Rahman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kata-kata husbanan.
Husbanan terambil dari kata hisab. Penambahan huruf alif dan nun memberi arti kesempurnaan, sehingga kata tersebut diartikan perhitungan yang sempurna dan teliti. Penggalan ayat ini dipahami oleh sebagian ulama dalam arti peredaran matahari dan bumi terlaksana dalam suatu perhitungan yang sangat teliti. Peredaran matahari dan rembulan terlaksana dalam suatu perhitungan yang sangat teliti. Peredaran benda-benda langit sedemikian konsisten, teliti dan pasti, sehingga tidak terjadi tabrakan, tumburan antara planet-planet, dan dapat diukur sehingga diketahui misalnya kapan terjadinya gerhana jauh sebelum terjadinya. Ya, kita diumumin tuh bahwa tanggal sekian hari anu bulan anu akan terjadi gerhana matahari, akan terjadi gerhana rembulan. Itu karena ada perhitungan yang teliti, sehingga perkara-perkara yang belum terjadi bisa diprediksi oleh umat manusia, khususnya adalah oleh para ahli yang membidangi hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika al-mazkuru, yang demikian itu yang tadi disebutkan, takdirul aziz adalah ketetapan, ketentuan yang maha perkasa, fi mulkihi, di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya. Siapa itu? Allah. Yang demikian itu adalah peredaran matahari, peredaran rembulan, penciptaan malam, penciptaan matahari, penciptaan rembulan, dan lain sebagainya adalah takdirul aziz, ketentuan daripada yang maha perkasa, al-aziz, yaitu Allah, fi mulkihi, di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya, al-alim, lagi maha mengetahui, bi khalqihi, Allah maha mengetahui dengan para makhluknya, baik makhluknya yang berada di bumi maupun makhluknya yang berada di langit, dan juga makhluknya yang berada di antara langit dan bumi, baik yang makhluk gaib maupun makhluk yang nyata, Allah maha mengetahui. Demikian bahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.